Hai, semangat pagi sahabat. Ragam Indonesia ada di Kalimantan Timur nih. Mau ngajak sahabat semua berwisata kuliner yang enak-enak. Ada olahan ikan pari khas Kota Bontang, rajungan bumbu pedas, dan ikan bawis yang istimewa. Yum. Terus kita lanjut berwisata ke Bontang, Kuala. Mengunjungi desa yang dibangun di atas laut. Rumah-rumahnya warna-warni loh, kayak pelangi. Kekinian banget deh. Buat yang bernyali lebih, mesti coba kanopi bridge di Bukit Bangkirai. Bikin deg-degan pokoknya. Berangkat! Sahabat, di bagian ujung paling timur Kalimantan Timur ada kota industri yang terletak di kawasan pesisir. Kota Bontang namanya. Sekitar 3-4 jam perjalanan darat dari Samarinda. Karena kota pesisir, Bontang kaya hasil laut. Jenisnya macam-macam. Tapi kali ini Raga mau beli ikan parinya. Sahabat, ikan pari tidak dijual satuan tapi per kilo. Dan yang banyak dijual adalah jenis pari ayam. Nah, sudah dapat nih ikan parinya. Enaknya dimasak apa ya? Katanya sih ikan pari ayam kalau di Bontang paling enak dimasak sagal ikan pari. Bumbunya pun simpel, terdiri dari bawang merah, cabai rawit, kunyit, cabai kering, asam kemantus, batang serai, lengkuas, dan garam. Potong-potong dulu ikan parinya. Cuci sampai bersih, baru kita racik bumbu-bumbunya. Ya Allah, panas nyari nak menyagal, tengah matahari nak bebedak kau dulu nak, hitam kau kan dia. Sabar ya, mesti bedakan dulu nih. Soalnya cuaca di Bontang lumayan panas. Namanya juga kaum hawa. Lanjut iris batang serehnya. Bersihkan lengkuas dan kunyit. Buang biji cabai merah keringnya. Ibu, ini kenapa biji cabenya dikeluarin, Bu? Supaya mah untuk kesehatan mah, bunyi nenek kami dulu jangan makan biji cabai, kena usus buntu kau, makanya dibuang bijinya. Sahabat, penggunaan cabai merah umumnya untuk menambah cita rasa pedas. Tapi kali ini fungsi utamanya justru buat warna alami, biar tampilan masakan semakin menggoda. Rebus cabai merah kering beberapa saat agar warnanya keluar. Selain direbus, bisa juga direndam semalaman. Praktis direbus sih, yang makan waktu lama. Kemudian, haluskan bumbu rempahnya. Lalu masukkan rebusan cabai. Jika sudah halus, tumbuk asam kemantusnya. Sahabat, ikan pari untuk membuat sagal bisa ikan pari yang diasap atau direbus, tergantung selera. Untuk ikan pari yang diasap, perlu waktu lebih lama mengolahnya. Sedangkan ikan pari yang direbus lebih cepat. Selanjutnya, tumis bawang merah sampai wangi. Tambahkan bagian hati ikan pari agar masakan terasa gurih. Baru deh tumis bumbunya. Biarkan beberapa saat, lalu masukkan rebusan ikan parinya. Hancurkan agar menyerap sempurna dengan bumbu. Beri sedikit air untuk kuahnya. Beres. Nah, untuk ikan pari yang diasap, tinggal lumuri bumbu di atasnya. Langsung bisa dinikmati. Wow, makan besar kita. Asik. Duh, sagal ikan parinya nendang banget. Gurih berempah dengan rasa pedas yang khas. Pari asapnya juga enak. Yakin deh, mampu meningkatkan selera makan. Sedap. Sahabat, menurut penelitian ikan pari kaya kalsium dan fosfor. Cocok banget untuk memperkuat tulang dan gigi. Khususnya bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Coba lihat, Pak.
Sahabat, rajungan dan kepiting meski mirip ternyata beda loh. Rajungan hidup di laut, sementara kepiting di air payau. Penampakannya juga lain. Rajungan cenderung lebih ramping dengan capit yang lebih panjang. Tapi nggak masalah ya, soalnya dua-duanya enak sih. Olahan gami khasnya memang dengan ikan bawis. Tapi kali ini kita coba dengan rajungan. Bumbunya ya sama aja dengan memasak gami biasanya. Ada garam, gula, cabai merah kering, cabai rawit, bawang merah, tomat, batang serai, dan terasi. Kita bersihkan rajungannya dulu ya. Cuci sampai bebas dari kotorannya. Kemudian haluskan bumbu-bumbu. Tambahkan irisan tomat, bawang merah, dan cabai merah kering yang sudah direndam. Rebus deh rajungannya. Gak usah lama-lama merebusnya. Jika rajungan sudah berwarna kemerahan, langsung aja angkat ya. Selanjutnya, tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Jika aromanya sudah menyeruak, masukkan rebusan rajungannya. Beri sedikit air, tambahkan batang serai yang sudah digeprek. Rasanya sudah pas nih. Sedap. Sahabat, gami seharusnya disajikan panas-panas dalam piring tanah liat. Tapi karena rajungannya lumayan besar, jadi agak sulit dipanaskan di atas tempatnya. Nggak apa-apa ya, yang penting rasanya juara. Daging rajungannya gurih dan empuk. Memang nggak sebanyak daging kepiting ya, tapi soal kandungan proteinnya rajungan lebih tinggi. Enak! Sahabat, meski sudah menjadi kota industri yang maju, profesi nelayan masih menjadi pilihan sebagian besar warga Bontang yang hidup di pesisir. Apalagi potensi kelautan di Bontang juga cukup berlimpah. Uniknya, di Bontang, Kalimantan Timur ada satu jenis ikan yang katanya sih cuma bisa ditemukan di sini. Namanya ikan bawis. Menangkapnya nggak susah loh, tuh kan? Lumayan hasilnya. Dari dulu, ikan bawis menjadi salah satu ikon kuliner kota Bontang. Gak afdol pokoknya, kalau ke Bontang gak icip-icip gami bawisnya. Sayur labu ikan bawis menjadi olahan pertama. Haluskan dulu bawang merah, batang serai, garam, ketumbar, dan kunyit. Potong buah labu kuningnya. Rebus sampai empuk. Jangan lupa masukkan bumbu halusnya ke dalam air rebusan ya sahabat. Jika dirasa sudah mau matang, masukkan santan cair. Aduk-aduk sebentar, baru deh masukkan ikan bawisnya. Terakhir, masukkan irisan cabai merah. Tunggu sampai matang. Kelompok berikutnya akan membuat sop ikan bawis. Langsung aja ulek bawang merah, bawang putih, dan lada. Beri sedikit garam dan gula, potong-potong sayurannya. Rebus wortel dan kentang, masukkan bumbu halusnya. Jika sayuran mulai empuk, tambahkan ikan bawisnya. Beres, angkat dan sop ikan bawisnya siap untuk disajikan. Sabar, masih ada lagi nih, namanya vesero ikan bawis. Wah, lumayan banyak nih olahan ikan bawisnya, mantap. Bakar ikan bawisnya dulu ya, baru kita racik bumbu peresonya. Iris bawang merah dan cabai rawitnya. Campur dengan minyak goreng dan air asam jawa. Siramkan pada bawis bakarnya. Alamak. Yuk kita cobain satu-satu ya. Waduh, semuanya enak-enak. Walau rasanya berbeda-beda, mantep nih ikan bawisnya. Dimasak apa aja oke, istimewa. Sahabat, tak lengkap rasanya jika ke Kota Bontang tidak berkunjung ke desa yang sengaja dibangun di atas laut. Ada banyak loh, bahkan menjadi destinasi wisata yang kekinian.
Nah, kalau mau cari oleh-oleh, mampir aja ke Bontang Kuala. Soalnya sebelum memasuki areal perkampungan, kita langsung disambut kios-kios souvenir yang menjual aneka olahan dari hasil laut. Jalan utama masuk ke Bontang Kuala terbuat dari kayu ulin. Kayu khas Pulau Borneo ini terkenal kuat. Uniknya, jika terkena air, kayu ulin tidak akan melapuk, justru malah bertambah kuat. Gak heran dong kalau kayu ulin disebut juga kayu besi. Meski kuat, hanya kendaraan roda 2 saja yang boleh lewat. Mobil hanya dalam kondisi darurat saja, biar jalannya awet. Bontang Kuala biasanya ramai di sore hari, soalnya sudah nggak terlalu panas sih. Jika sedang beruntung, pengunjung dapat menikmati tarian Jepen atau tarian selamat datang di sini. Asik ya? Jika sahabat berkenan mengunjungi desa yang berada agak ke tengah laut, mesti pakai kapal dong. Nah, ada 5 desa yang berada di atas laut. Wah, nggak nyangka suasana desa beda dari desa-desa nelayan pada umumnya. Bersih dan tertata rapi, keren banget. Apalagi rumah-rumahnya sengaja dicat penuh warna. Makin semarak deh suasana desanya. Cocok nih buat latar foto kekinian. Biar ngetren kayak anak zaman now. Iya kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Baik juga kak. Tadi aku udah setengah jam yang lalu muter-muter di sini. Ini aku sama ayahku dari laut habis cari teripang. Jadi penasaran, pengen nyobain. Enak gak sih? Benar. Ya udah. Nanti setelah ini aku sama ibu mau masak. Kalian boleh deh terima dan kita makan. Gimana? Boleh. Oke? Oke. Udah nanti aku tunggu ya. Kalian boleh aja dulu ya. Oke? Sahabat, timun laut atau yang dikenal dengan sebutan teripang merupakan hasil laut yang harganya cukup mahal loh. Hewan invertebrata yang dapat dikonsumsi ini biasanya dapat ditemukan di perairan pantai, mulai dari daerah pasang surut yang dangkal hingga perairan dalam. Hore, dapet! Meski nggak banyak, tapi lumayan lah. Cukup kalau untuk dimasak aja, daripada nggak dapat sama sekali kan? Sahabat, kandungan mukopolisakarida pada teripang berkhasiat melancarkan peredaran darah dan menurunkan tekanan darah. Makanya, teripang sangat diminati sebagai bahan makanan favorit oleh masyarakat negeri tirai bambu. Selain rasanya enak, juga bikin sehat. Teripang bisa dibuat menjadi berbagai masakan. Tapi kalau di Bontang sih paling pas dibuat kare teripang. Bumbu yang digunakan adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, lengkuas, cabai merah kering, jeruk nipis, cabai merah, batang serai, kelapa gongseng, garam, santan, dan telur rebus. Yuk kita bersihkan teripangnya dulu ya. Tekan-tekan sedikit agar kotorannya keluar, lalu rebus sampai empuk. Mak, kalau udah dibersihin gini, terus diapain lagi? Jadi kita rebus pakai air laut, kalau nggak ada air laut, kita pakai air garam. Bisa. Itu supaya apa? Biar awet dan tidak mudah hancur. Teripang yang sudah direbus bentuknya akan membulat. Sebelum diolah menjadi masakan, bungkus teripang rebusnya, biarkan semalaman sampai kulit arinya mengelupas. Baru deh dijemur. Ini udah jadi ya mak? Belum sayang, ini kita diamkan dulu, masukkan di dalam karung, diamkan. Berapa lama lagi mak? Ini 2 hari baru kita ini kan habis didiamkan terkupas ini. Baru habis itu terkupas baru kita jemur. Prosesnya terbilang lama ya, tapi nggak apa-apa deh, yang penting hasilnya maksimal.
Jika akan diolah, rendam teripang yang sudah kering karena proses penjemuran. Teripangnya jadi lembek kembali. Racik bumbu karenya ya. Iris dulu semua bumbu supaya mudah dihaluskan. Ulek deh. Tambahkan garam secukupnya. Jika sudah halus, campurkan cabai merah kering, kemudian tumis irisan bawang merah, disusul dengan bumbu halusnya. Harum. Lanjut, masukkan santan dan kelapa gongsengnya. Enak nih. Kalau sudah pas, baru deh masukkan teripang yang sudah lembek. Tambahkan telur rebusnya, sajikan selagi panas. Mantap. Sahabat, konon teripang pertama kali dimanfaatkan pada zaman Kerajaan Melayu sebagai obat tradisional. Dan berdasarkan penelitian, teripang berkhasiat sebagai obat antiseptik tradisional. Teripang juga mengandung kolagen untuk memelihara kecantikan kulit loh. Makanya teripang banyak diolah menjadi kosmetik. Teripang atau timun laut juga mengandung protein, glisin, alanin, asam glutamat, dan arginin yang berperan penting dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Luar biasa ya manfaat si teripang. Pantas, harganya mahal. Sahabat, jangan kemana-mana dulu ya, soalnya Ragam Indonesia akan mengajak sahabat merasakan sensasi naik kanopi bridge di Bukit Bangkirai. Penasaran? Simak sesaat lagi ya. Bukit Bangkirai merupakan objek wisata alam dengan suasana hutan hujan tropis yang masih alami. Berlokasi di Kecamatan Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kira-kira 1,5 jam perjalanan dari kota Balikpapan. Sebelum kita masuk ke dalam hutan, kita sewa baju adat Dayak dulu ya, biar cocok dengan suasananya. Ada kok penyewaannya di sini. Pilih yang mana ya? Jadi bingung. Bagus-bagus sih. Pilih yang beda warna aja deh, biar nggak samaan. Jangan lupa aksesorisnya ya, biar makin kece. Foto-foto dulu Kapan lagi coba? Bisa jadi gadis Dayak yang cantik. Ahai. Sahabat, di Bukit Bangkirai suasana alamnya memang oke banget. Tapi yang menjadi pusat perhatian adalah wahana di tengah hutan yang disebut Canopy Bridge. Sahabat, objek wisata hutan hujan tropis Bukit Bangkirai memiliki luas sekitar 1.500 hektar. Kebanyakan pohon yang tumbuh di areal hutan adalah pohon bangkirai. Makanya dikenal dengan sebutan Bukit Bangkirai. Akhirnya tiba juga nih di area jembatan gantungnya. Perjuangan belum usai ya, karena kita harus menaiki tangga setinggi 30 meter. Semangat! Sahabat, jembatan gantung atau yang lebih dikenal dengan Canopy Bridge merupakan jembatan gantung pertama di Indonesia, kedua di Asia, dan urutan ke-8 di dunia. Makanya, wahana ini menjadi daya tarik utama wisata Bukit Bangkirai. Canopy Bridge menghubungkan 5 pohon bangkirai di ketinggian sepanjang 64 meter. Tapi jarak dari satu pohon ke pohon lainnya berbeda panjangnya. Coba yuk melewati Canopy Bridge dan merasakan sensasinya. Duh, ngeri-ngeri sedap nih. Jantung seakan berhenti berdetak. Apalagi
kalau ada angin. Bikin sport jantung sih. Tapi pemandangan dari atas sungguh luar biasa. Berasa kayak Tarzan deh si penguasa hutan. Jangan lupa diabadikan ya, biar pada tahu kalau Indonesia punya canopy bridge yang keren banget. Sahabat, sebagai penghasil oksigen, hutan juga berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Maka itu, kita harus lebih peduli menjaga kelestarian hutan. Kalau bukan dari diri kita sendiri, siapa lagi? Hutan yang rusak akan berpengaruh pada ketersediaan oksigen dunia. Mari kita cintai hutan ya, sahabat.